Shalom mijn broeder en zuster in de Heer. Leuk dat u kijkt. Mijn naam is Inge Sompie en namens de PCF Ebenezer, Nijmegen en Venlo wil ik u van harte welkom heten. Welkom bij onze online paasvieringdienst van vandaag, zondag 4 april 2021. Vandaag staat het in het teken van de opstanding van onze Heer, Jezus Christus. Hij is aan het kruis gegaan. Hij heeft zijn leven aan ons gegeven. Hij is voor ons gaan strijden om ons te verlossen van onze zonden. Hij is onze held. En vandaag gaan we vieren dat hij waarlijk is opgestaan. Onze Heer Jezus leeft. Om deze speciale paasvieringdienst te vieren, hebben wij speciale gasten uit Indonesië mogen ontvangen. Pastor David Novendes gaat straks het woord met ons delen. En zijn vrouw, zuster Jacqueline, gaat een liedje ten gehore brengen. Verder hebben de kinderen van de zondagschool een verrassing voor ons. En ter afsluiting, dan gaan we de heilige avondmaal samen vieren. Voorgeleid door onze voorganger, Pastor Christian Lettelij. Een volle programma. Maar voordat we verder gaan, laten we samen gaan bidden. Hemelse Vader, wat een voorrecht dat U onze Hemelse Vader bent. Dank U wel voor Uw goedheid. Dank U wel voor Uw grote liefde. Dank U wel voor Uw trouw, Vader. Heer Jezus, dank U wel dat U Uw leven voor ons hebt opgeofferd. Dank U wel dat U laat zien dat het leven niet bij het kruis eindigt,
wat juist daar begint. Heer, er is niemand zoals U. Heilige Geest, leid onze dienst van het begin tot aan het eind, zodat wij onze Hemelse Vader mogen gaan verheerlijken. Open onze harten, zodat wij geestelijke zegeningen mogen ontvangen. Dit alles vragen wij in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij wensen u allen een bovennatuurlijke en gezegende paasvieringdienst. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Men verlosser leeft, hij leeft. Men verlosser leeft, hij leeft. Men verlosser leeft, hij leeft. Men verlosser leeft, men verlosser leeft. Men verlosser leeft, hij 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 leeft. Ik weet, hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet. Ik geloof, hij droeg mijn pijn en mijn schuld. Hij droeg mijn pijn en mijn schuld. Hij heeft mij met liefde gevoed. Ik geloof, everybody know, everybody know. Sabi mij is de opgave, men verlosser leeft. Halleluja, men verlosser leeft, men Ik weet, hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet. Ik geloof, hij droeg mijn pijn en mijn schuld. Hij droeg mijn pijn en mijn schuld. Hij heeft mij met liefde gevoed. Ik geloof, everybody know, everybody know. Moet je maar mee, angkat tangan, ungkapkan tangan. Men verlosser leeft, halleluja. Sama-sama kita mengangkat tangan kita buat Dia Raja yang sudah bangkit. Halleluya, men verlosser. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita membawa persembahan kita, persembahan mingguan dan persembahan persepuluhan kita. Mari kita membawanya sesuai dengan kemampuan kita, dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Sebelum kita membawa persembahan kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami masih ada hingga saat ini. Itu semua karena tuntunan dan kasih setiamu. Bapa, kami mau membawa persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat melebarkan kerajaan-Mu, pekerjaan-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati tangan-tangan yang selalu memberi dengan hati yang ikhlas, dan tangan-tangan yang selalu membantu sesama.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau datang ke dalam Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada sukacita. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselambi, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Katakan, oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu Tuhan bagi kami. Haleluya. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Amin. Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan. Samen op weg naar Pasen, samen op weg de toekomst tegemoet. Samen op weg naar Pasen, samen op weg en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen, we houden dat het kan en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen en delen in Gods liefde elke dag. Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem. Stilstaan bij Hosanna tot de woorden kruisen hem. Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad. Maar weten dat het leven dankzij hem weer verder gaat. Samen op weg naar Pasen, samen op weg. Samen op weg naar Pasen, samen op weg. Weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen, geweldig dat het kan en dat dat mag.
de dood wist te verslaan. Voelen dat hij meegaat, voelen dat hij in ons leeft. Het wonder van het paasfeest dat ons weer een toekomst geeft. Samen op weg naar Pasen, samen op weg de toekomst tegemoet. Samen op weg naar Pasen, samen op weg en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen, geweldig dat het kan en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen en weten in Gods liefde elke dag. Fijne Paas allemaal! Kita mau sembah Dia, Dia yang sudah bangkit, memberikan kemenangan buat saya dan saudara. Haleluya. Oké, genade naar mij, oh. Hij greep mij vast voor eeuwig droom en zette mij weer op vaste grond.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada hari ini tentang kuasa kebangkitan Yesus. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus berkata bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kebangkitan Yesus ini Saudaraku membuktikan bahwa dialah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, baik yang di bumi maupun di sorga. Seperti dikatakan Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Berarti Saudaraku, dialah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu, atas sorga dan di atas bumi ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, barang siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia akan mengalami keselamatan. Dia akan mengalami pengampunan dosa. Dia akan mengalami Saudaraku hidupnya dibenarkan, disucikan, sehingga dia layak Saudaraku akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan di sorga nantinya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, berbahagialah setiap kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi kita memperoleh keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan kuasa kebangkitan Yesus ini bukan saja Saudaraku menyelamatkan kita dari kebinasaan, tapi kuasa kebangkitan Yesus ini juga Saudaraku itu yang akan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit, memberikan kita kekuatan Saudaraku di saat kita menghadapi badai tantangan dalam hidupan ini. Kuasa kebangkitan Yesus Saudaraku mengalahkan segala tipu daya iblis Saudaraku, sehingga kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Kita tidak kompromi lagi dengan dosa, karena kita tahu ada kuasa kebangkitan Yesus yang berkuasa penuh atas hidupan kita. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang hidup Saudaraku di dalam Yesus Kristus, dia akan mengalami kuasa, pertolongan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang akan Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sekarang kita mau belajar bagaimana supaya kita memperoleh kuasa kebangkitan Yesus itu Saudaraku. Yang pertama Saudaraku, yaitu kita harus hidup Saudaraku taat kepada kehendak Allah. Seperti dikatakan di firman Tuhan Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Rasul Paulus berkata Saudaraku, lewat firman-Nya dia katakan Saudaraku, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Perjumpaan Rasul Paulus Saudaraku dengan Yesus Kristus Tuhan itu mengubah hidupnya Saudaraku, sehingga Saudaraku dia boleh mengalami Saudaraku keselamatan. Dia boleh mengalami pengampunan dari semua dosa dan kesalahan yang pernah dia buat. Dia memperoleh Saudaraku di mana hidupnya boleh dibenarkan, disucikan, dikuduskan dan dilayakkan Saudaraku. Dan dia tahu dia memperoleh kepastian untuk dia memperoleh hidup yang kekal. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus Saudaraku merasakan bagaimana hidupnya merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Maka dia ingin memberikan hidupnya Saudaraku sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka itu dia merasa hidupnya Saudaraku bukannya aku lagi, tetapi Yesus sepenuhnya berkuasa atas hidupnya. Apa yang dulu merupakan Saudaraku sesuatu yang berharga buat dia, sekarang dia anggap sampah Saudaraku, karena pengenalannya dia akan Yesus Kristus Tuhan. Pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan menjadi prioritas yang paling utama dalam hidupnya. Itu yang membuat akhirnya Tuhan Saudaraku menyertai Paulus. Tuhan Saudaraku membimbing Paulus. Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan memberkati hidupnya. Tuhan menyediakan apa yang dia perlukan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan
Tuhan memberikan dia kekuatan ketika dia mengalami aniaya, tantangan, masalah besar dalam hidupnya, saudaraku. Dia dipenjara, disiksa, tapi saudaraku, dia boleh mengalami kekuatan karena dia tahu kuasa kebangkitan Yesus itu berkuasa sepenuhnya atas hidup dia. Maka dia mampu, saudaraku, sampai akhir hidupnya dia menyelesaikan pertandingan hidupnya dengan kesetiaan dan kehormatan, sehingga dia memperoleh hidup yang kekal bersama Yesus Kristus Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, yang Tuhan mau hari ini, ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita harus, saudaraku, hidup taat kepada kehendak Allah. Kita hidup, saudaraku, dalam kebenarannya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu yang perlu kita taati, kita hidupi, kita lakukan firman itu, saudaraku. Kita tidak lagi kompromi dengan dosa, kita berani berkata tidak terhadap dosa. Kita menjalani hidup ini sesuai dengan firman-Nya. Apa yang Tuhan katakan itu yang kita lakukan. Saudaraku, setiap orang yang percaya kepada Yesus, saudaraku, dia tidak bisa hidup, saudaraku, setengah-setengah, percaya atau tidak. Tidak bisa abu-abu, hitam atau putih, saudaraku. Jadi kalau kita ingin hidup benar, saudaraku, kita harus hidup putih, kudus, suci, dan benar. Hidup sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan menyelindungi, Tuhan memberikan saudara kekuatan di tengah masalah badai apapun. Dan saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan. Dan saudara lihat pemulihan. Bahkan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan saudaraku, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk mengakhiri pertandingan hidup kita, saudaraku. Saudaraku, di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Jadi hari ini, tetap, saudaraku, hidup dalam kebenaran firman-Nya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan bukan hanya merenungkan, berarti orang yang merenungkan, saudaraku, berarti, saudaraku, dia mau melakukan firman Tuhan ini. Jadi bukan hanya cuma merenungkan, tapi mau melakukannya dan menghidupi firman Tuhan. Maka kita akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku, bagaimana supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Kita harus setia kepadanya. Seperti dikatakan di Mazmur 18 ayat yang ke-26. Tetapi orang yang setia, engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kita perlu setia kepada Yesus. Karena apa, saudaraku? Tuhan itu setia. Dikatakan di firman Tuhan, sekalipun kita nggak setia, Dia tetap setia, saudaraku. Maka itu betapa baiknya kasih-Nya kepada setiap kita. Maka kita perlu, saudaraku, hidup untuk setia. Setia sepenuhnya kepadanya. Setia untuk terus mencari Tuhan. Orang yang selalu mencari Tuhan, saudaraku, dia selalu punya kerinduan untuk selalu berdoa, selalu ingin menyembah Tuhan, selalu ingin merenungkan firman-Nya, selalu, saudaraku, ingin, saudaraku, berjalan, saudaraku, sesuai apa yang Tuhan mau. Bahkan orang, saudaraku, yang selalu mencari Tuhan, dia ingin selalu mengabdikan hidupnya, ingin melayani Tuhan, saudaraku, dengan segenap hatinya, dengan segenap hidupnya, dengan segenap kekuatannya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kita perlu setia. Saya percaya orang yang setia kepada Tuhan, dia akan memperoleh kasih setia Tuhan yang luar biasa. Amin. Orang yang akan mencari Tuhan, dia akan mendapatkan Tuhan. Dan dia akan mengalami, saudaraku, bagaimana Tuhan itu akan membela dia. Tuhan akan melindungi dia. Tuhan akan menyertai dia. Bahkan dia akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Apa yang dia kerjakan, Tuhan menyertai dan Tuhan akan buat berhasil. Dan Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan orang yang setia kepadanya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, Tuhan mencari orang yang setia. Ketika engkau setia kepada Dia, sekalipun banyak godaan, tantangan apapun yang bisa, saudaraku, membuat engkau hidup, saudaraku, untuk kompromi, saudaraku, dengan semua dosa. Tapi saudara mengambil keputusan tetap setia kepada Tuhan, hidup berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka kau akan alami kasih setia Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu saudaraku. Yang ketiga, Bapak Ibu saudaraku, bagaimana supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Kita harus percaya sepenuhnya akan kedaulatan Tuhan. Mazmur 32 ayat 10 berkata, banyak kesakitan diderita orang fasik,
Tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, percayalah sepenuhnya akan kedaulatan Tuhan. Apalagi di hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, di masa pandemi ini, banyak orang mengalami kesulitan. Banyak saudaraku bisnis-bisnis saudaraku mengalami goncangan. Banyak orang saudaraku kehilangan pekerjaan. Banyak orang saudaraku mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Banyak orang mengalami sakit saudaraku karena pandemi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, orang yang percaya sepenuhnya akan kedaulatan Tuhan, dikatakan dia akan mengalami kasih setia. Dia akan mengalami, saudaraku, kekuatan daripada Tuhan yang berikan dia kemampuan untuk berjalan di tengah badai. Sehingga dia mengalami, saudaraku, bagaimana Tuhan itu menyertai, membela, dan berikan kemenangan. Dan saya percaya, ketika kita percaya sepenuhnya, kita tidak meragukan Tuhan, maka kita akan lihat pembelaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan saudara akan melihat bagaimana anugerah, kasih, kebaikan Tuhan itu akan dicurahkan. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Dia akan menyembuhkan kita. Percayalah sepenuhnya, saudaraku. Kadang-kadang, saudaraku, yang membuat Tuhan, saudaraku, tidak bisa, saudaraku, melakukan hal yang sebenarnya mungkin untuk dia bisa kerjakan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Tapi yang membuat seringkali Tuhan tidak bisa melakukan hal ini. Karena apa, saudara? Kita meragukan akan kuasanya. Dengan apa? Dengan sikap kita yang terus mengeluh. Terus, saudaraku, hidup dalam kekhawatiran. Maka dia tidak bisa melakukan itu. Bapak Ibu saudaraku, berhenti mengeluh. Berhenti untuk hidup terus dalam kekhawatiran. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang menjamin hidup kita. Tuhan yang berjanji dan dia pasti menepatinya. Karena dia bukan Allah pendusta. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, kuasa kebangkitannya membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Saudaraku, dia membuktikan bahwa dia Allah yang berkuasa, yang sanggup, saudaraku, menolong kita, menyembuhkan kita, memulihkan keadaan kita. Maka itu percayalah dia sepenuhnya. Jangan ragukan Tuhan, supaya dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib atas hidup kita. Menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Baik itu rumah tangga kita boleh dipulihkan, bisnis kita, pekerjaan kita boleh dipulihkan, keuangan kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan. Ketika engkau percaya sekali lagi sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, saya membagikan kebenaran firman Tuhan ini karena saya pun mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Bukan hanya dia menyelamatkan saya, saudaraku, dari kebinasaan. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya melihat bagaimana kasih setia Tuhan. Kekuatan, kemenangan, kesembuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Bapak Ibu saudaraku, pada bulan Februari tahun 2021 ini, saudaraku, saya mengalami sakit COVID. Jadi Bapak Ibu saudaraku, awalnya saya cuma batuk, saudaraku, badan gak enak, kemudian saya ke dokter, dicek, akhirnya saya dikasih obat, tapi kondisi saya bukannya semakin baik, tapi semakin tidak baik. Kemudian saya cek, saudaraku, swab PCR bersama istri dan anak saya, dan akhirnya hasil dari PCR itu, bahwa saya positif, tapi istri dan anak saya negatif. Bapak Ibu saudaraku, saya harus isolasi mandiri, saya tinggal di kamar atas, dan istri dan anak saya di bawah. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kondisi saya pada saat itu, saudaraku, saya katakan tadi semakin hari semakin tidak baik. Tapi ketika saya tahu kondisi saya, saudaraku, bahwa saya positif, saudaraku, COVID, saya menghubungi teman dokter teman saya, saudaraku, dan saya menceritakan kondisi saya, dan dia dokter yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Kemudian dia menyarankan saya untuk membeli obat yang harus saya minum. Dan ketika saya meminum obat itu, saudaraku, emang awalnya kondisi saya cukup mulai membaik. Tapi saya merasakan pada hari ketiga, penyakit ini, saudaraku, menyerang dengan hebat, saudaraku, ke dalam tubuh saya. Saya ingat sekali pada itu sore sudah menjelang malam, tiba-tiba tenggorokan saya itu sakitnya luar biasa. Terbakar, saudaraku, rasanya, saudaraku. Lidah mulut saya mulai kering, saudaraku, seperti nggak ada cairan air liur. Kemudian bibir saya mulai, saudaraku, pecah-pecah, saudaraku.
Saya merasa kering dan pecah-pecah, saudaraku. Kemudian dari hidung saya keluar darah. Dan saya rasakan sesak napas dan batuknya itu, saudaraku, keras sekali dan saya sakit ketika saya batuk. Dan waktu ada rasa khawatir dalam diri saya tentang kondisi saya. Tapi saya ingat apa yang Tuhan katakan. Saya mulai mengucapkan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa penderitaan yang aku alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Saya katakan, Tuhan, aku percaya, aku setia, aku mau taat kepadamu sampai akhir, saudara. Aku mau melihat kemuliaan-Mu. Terus itu saya perkatakan, ketika saya mengucapkan kata-kata firman itu, saudaraku, saya memperoleh kekuatan untuk, saudaraku, menahan rasa sakit itu. Kemudian saya membaringkan diri saya ketika itu, saudara, karena kondisi saya sudah lemah sekali. Saya sudah mulai sesak napas yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu saudaraku, tiba-tiba saya merasakan saya berada di sebuah tempat yang berbeda. Saya melihat saya ada di sebuah pantai yang begitu bagusnya, luar biasa. Pasirnya putih, saudaraku. Nggak pernah saya lihat seputih itu dan sebagus itu. Dan kemudian saya lihat bahwa lautnya biru, tenang, dan saya merasa damai, suasana sejuk, cerah, saudaraku. Saya merasakan ketenangan yang luar biasa yang gak pernah saya alami, ketentraman yang luar biasa, sukacita yang luar biasa, dan saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian saya menoleh ke belakang, saya melihat, saudaraku, sebuah pribadi yang luar biasa. Saudaraku, saya melihat, saudaraku, seseorang, saudaraku, dengan jubah putih penuh kemuliaan, saudaraku, wajahnya penuh kemuliaan yang luar biasa. Dia membuka tangannya, dia menyambut saya, dan saya, saudaraku, menjumpai dan memeluk, dan saya merasakan kedamaian, sukacita, kebahagiaan yang gak pernah saya dapatkan. Apa yang dunia ini, saudaraku, pernah berikan, kesenangan dunia yang pernah saya, saudaraku, pernah coba saya rasakan, semua tidak ada bandingannya dengan saat saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Saya merasakan ketenangan, kebahagiaan, sukacita. Saya nggak tahu berapa lama, saudaraku. Kemudian saya tiba-tiba sadar, waktu itu sudah menjelang, waktu saya mengalami sakit itu, yaitu pada sore hari, dan ketika saya sadar sudah malam, saudaraku. Saya nggak tahu berapa lama saya nggak sadar pada saat itu. Dan kemudian, saudaraku, saya merasakan bahwa tenggorokan saya yang tadinya sakit sekali mulai berkurang. Batuk saya, saudaraku, saya merasakan, saudaraku, ada maksudnya tidak sekeras tadi, saudaraku, batuk saya. Dan saya merasakan nafas saya mulai lebih baik. Dan saya merasakan, saudaraku, lidah mulut saya, saudaraku, udah kerasa ada air liur. Dan saya merasakan tadinya bibir saya udah pecah-pecah, saya rasa, saudaraku. Dan saya merasa, saudaraku, udah mulai baik. Kemudian saya, saudaraku, ambil tisu yang saya pakai, saudaraku, untuk menyumbat, saudaraku, darah yang dari hidung saya. Saya cabut, saya lihat udah mulai kering. Kemudian Bapak Ibu saudaraku, saya duduk, saya bersyukur, saya katakan terima kasih Tuhan untuk kehidupan. Tapi yang luar biasa, Tuhan, saya katakan, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang membuat saya katakan, Tuhan, saya mau setia, saya mau taat, saya mau percaya sepenuhnya kepadamu. Saya ingin mengakhiri hidup saya ingin mengalami nantinya kemuliaan-Mu itu. Dan saya mau katakan hari ini, Bapak Ibu saudaraku, kemuliaan Tuhan itu, saudaraku, itu nyata, saudaraku, dan saya alami. Maka itu, Bapak Ibu saudaraku, jangan menyerah. Masalah apapun, tantangan, sakit, penyakit, persoalan apapun, tetap percaya, tetap setia kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan saya merasakan pemulihan mulai terjadi hari lepas hari. Pada hari ke-14, saudaraku, kemudian saya swab bersama istri dan anak saya, tapi pada waktu hari ke-14, waktu saya mulai swab, istri saya mengatakan bahwa dia sakit kepala yang luar biasa. Dan hasil swab PCR saya negatif, tapi istri saya dan anak saya positif. Dokter mengatakan, udah kasih obat yang sama. Dan selama 3 hari, saudaraku, dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Sepertinya kepalanya itu diiris-iris dengan pisau operasi. Dia kesakitan, saya nggak bisa tolong dia ada di bawah. Karena kami nggak bisa ketemu, karena saya udah negatif, dia positif.
Dan Bapak Ibu Saudaraku, dia terus berdoa, saya percaya Tuhan, kekuatan, pertolongan, kesembuhan nyata. Dan pada hari ketiga dia, Saudaraku, WA saya dan dia bilang sama saya bahwa dia sudah, maksud saya dia mengatakan bahwa rasa sakitnya itu sudah hilang. Dan dia merasa mengalami kekuatan yang luar biasa. Dan akhirnya Saudaraku, terus kita berdoa bersama, sekalipun kami nggak bisa kumpul bersama-sama, tapi Saudaraku lewat video call, lewat WhatsApp Saudaraku, kami berdoa, kami lakukan perjamuan kudus, dan saya merasakan Tuhan memulihkan. Akhirnya kami semuanya hasil swab terakhir, kami semuanya negatif. Tuhan itu Tuhan yang hidup, Saudara. Allah yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu, atas Saudaraku sorga dan bumi. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragukan Saudaraku akan kuasa Tuhan. Ketika engkau percaya sepenuhnya, engkau akan mengalami kekuatan untuk menghadapi tantangan. Dan engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan, kesembuhan yang akan Tuhan lakukan dalam hidupan saudara. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin buat setiap orang yang percaya. Percayalah, kuasa kebangkitan Yesus itu nyata. Dia akan menyelamatkan kita, menyembuhkan, memulihkan kita, bahkan memberkati kita, menyediakan semua yang kita perlu. Tetap kuat, Saudaraku, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan sebelum saya mengakhiri khotbah saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, percayalah Tuhan Yesus sanggup menolong, memulihkan, menyembuhkan. Angkat kedua tanganmu dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu. Kalau mereka yang sedang sakit hari ini, aku berdoa dalam nama Yesus, oleh kuasa darah dan bilur-Mu, Engkau menyembuhkan mereka. Dan kalau mereka hari ini mengalami masalah rumah tangga, Tuhan memulihkan keadaan rumah tangga mereka. Hubungan suami istri dipulihkan, hubungan orang tua dan anak-anak dipulihkan. Kalau mereka punya masalah dengan pekerjaan, Tuhan campur tangan. Tuhan buat apa yang mereka kerjakan berhasil. Kau berkati finansial setiap umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati, menjaga dan melindungi umat-Mu. Dan aku percaya kasih setia dan kuasa kebangkitan-Mu Yesus itu nyata atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap kuat Saudaraku, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap percaya. Tuhan sanggup melakukan perbuatan yang ajaib atas setiap kita yang percaya sepenuhnya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sertaku kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Tolongan hanya padamu, marilah Tuhan tinggal sertaku. Sertaku kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Selain pertolongan hanya padamu, marilah Tuhan tinggal sertaku. Tinggal
Kami merindukan Engkau melebihi apapun Tuhan. Kata-kata kami tidak akan cukup untuk mengungkapkan kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, penghiburan-Mu Tuhan, kekuatan. Hari ini kami terus bersyukur karena memiliki Bapa yang tidak pernah lalu, tidak pernah berlalu, tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Kau sahabat yang paling baik, Kau kekasih yang sangat setia, Kau pribadi yang sangat paling mengerti seluruh isi hati kami. Sebab itu Tuhan, kami akan selalu berharap kepadamu. Marilah Tuhan tinggal sertaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya. Halleluja. Puji Tuhan saudaraku Prijs sekalian. de Heer, broeders Kita en sudah zusters. mendengarkan firman Tuhan We yang hebben sangat allemaal Gods menguatkan woord gehoord kehidupan kita. dat ons zeer sterk heeft versterkt. Bahwa ada kuasa di dalam kebangkitan Tuhan En dat Yesus is Kristus. dat de kracht is in de opstanding van Jezus. Sebabnya saudaraku, mari En kita daarom, broeders en siapkan zusters, diri kita Laten wij onze levens klaarmaken untuk mengambil bagian dalam perjamuan om Tuhan. deel te nemen aan het heilige avondmaal van de Heer. Saya percaya saudara yang di rumah Ik geloof sudah dat u daar menyiapkan thuis bent roti dan air anggur. en dat u daar voor uzelf ook heeft klaargemaakt het brood en de wijn. Kita boleh bersama-sama Zodat wij samen turut mengambil bagian di dalam perjamuan mogen Tuhan. deelnemen hierin.
Mari kita berdoa, saudara. Kom, laten we samen eerst bidden. Terima kasih Tuhan Wij Yesus danken u, Heer buat Jezus, firman Allah voor uw woord. yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Uw woord dat is verkondigd door uw dienaar, Pendeta David Novendus. de voorganger David Novendus. Benar, ada kuasa yang luar biasa. Het is waar, er is een geweldige kracht. Kuasa kebangkitan dari Tuhan kami Yesus De Kristus. kracht van de opstanding van onze Heer Jezus. Terima kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Heer Jezus. Tiba saatnya kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Het Tuhan. moment is aangebroken dat wij willen deelnemen aan Tuhan, het biarlah avondmaal. Engkau memberkati roti dan air anggur. Heer, wilt u het brood en de wijn Di dalam zegenen. nama Bapa, In Putra, de dan naam Roh van de Kudus. Vader, de Zoon, de Di Heilige dalam Geest. nama Tuhan Yesus In de naam Kristus. van onze Heer Jezus Christus. Tuhan berkati. Heer, zegen het Kami alles. percaya pada saat kami makan dan minum tubuh dan We geloven darah-Mu. wanneer wij daarvan eten, van uw lichaam en bloed Kami drinken. boleh merasakan kehadiran Tuhan. En dat we Hidup mogen bersekutu dengan Tuhan. Uw aanwezigheid, dat we gemeenschap met u mogen Kuasa hebben. kebangkitan Tuhan De kracht van uw opstanding, Heer, benar-benar nyata di dalam kehidupan is kami. zichtbaar Terima in kasih ons Bapa. levens. Wij danken u, Dalam Vader. nama Tuhan In Yesus de Kristus. naam van onze Heer Jezus Kami siap Christus zijn wij bereid untuk mengambil bagian dalam perjamuan om Tuhan. deel te nemen aan uw heilige avondmaal. Haleluya. Halleluja. Amin. 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 Mari saudaraku, Kom, broeders kita en zusters. mengangkat roti pada tangan kanan kita melebihi Laten wij atas kepala. het brood opheffen boven ons hoofd. Kita hormati tubuh Tuhan En wij willen eren het lichaam van onze Heer. yang sudah dipecah-pecahkan Dat verbrijzeld was geweest. di Golgota. Op Golgotha. Dia lakukan itu Hij heeft dat willen doen. karena dia mengasihi hidup saudara dan hidup saya. Omdat hij van u en mij houdt. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen. telah aku terima dari Tuhan. Wat ik u weder overgegeven heb. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood Dan nam. sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. De dankzegging uitsprak. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Het brak en zeide. inilah tubuhku Dit is mijn yang lichaam diserahkan bagi kamu. voor u. Perbuatlah ini menjadi peringatan Doe akan dit aku. tot mijn gedachtenis. Mari saudara kita Kom, makan broeders dengan en zusters, percaya. laten we eten in geloof. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Makanlah. Laten wij eten. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Terima Jezus. kasih Tuhan. Wij danken u. Terima kasih buat tubuhmu Wij danken u voor uw lichaam. yang sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dat deel is geworden van ons lichaam. Saudaraku, mari kita angkat cawan melebihi atas kepala Broeders en kita. zusters, laten we de beker opheffen boven ons hoofd. Kita hormati darah daripada Tuhan En Yesus daarmee willen wij eren het bloed van onze Heer Jezus. yang sudah tercurah Dat Hij heeft uitgestort di Golgota. op Golgotha. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was en hij zei, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. deze beker is een nieuwe verbond in mijn bloed. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Doe dit zo dikwijls gij die drinkt, menjadi peringatan akan aku. tot mijn gedachtenis. Mari saudara kita Kom, minum broeders en dengan zusters, percaya. laten wij drinken in geloof. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Minumlah. Laten wij drinken. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Terima kasih Tuhan. Wij danken u Buat darahmu voor uw bloed. yang sudah menyucikan kami. Dat ons heeft gereinigd. Menebus dosa-dosa kami. Dat voor onze zonden heeft betaald. Oleh darahmu Tuhan. Door uw bloed.
kami boleh diberikan kekuatan Dat wij nieuwe kracht daardoor mogen ontvangen. oleh bilur-bilurmu juga. En ook door uw striemen. Kami boleh mengalami kesembuhan. Dat wij genezing daardoor mogen ontvangen. Terima kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Heer Terima Jezus. kasih Wij Tuhan. danken u. Kami mengucap syukur We zeggen u de dank buat kesempatan yang luar voor biasa. deze geweldige Kami gelegenheid. boleh merayakan hari kebangkitan En dat Tuhan. wij Pasen mogen vieren, uw opstandingsdag. Kami boleh merayakan bersama-sama, mengambil bagian dalam perjamuan En dat Tuhan. wij ook samen uw heilig avondmaal samen mogen delen. Terima vieren. kasih Tuhan Wij Yesus. danken u. Terima kasih. Wij danken u. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Kami Jezus sudah Christus berdoa sambil hebben wij mengucap gebeden met dankzegging. syukur. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Amin. Amen. Puji nama Tuhan saudaraku Prijs de sekalian. naam van de Heer, broeders en zusters. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih En ik wil allereerst bedanken buat hambanya zijn dienaar, Bapak Pendeta David Novendus de voorganger David Novendus. dan juga Ibu Pendeta Jacqueline Selose En ook zijn vrouw, zuster Jacqueline Selose. yang sudah memberkati jemaat Tuhan di En Nijmegen. dat zij hen beiden, de gemeente in Nijmegen, hebben gezegend. Jemaat Hierdoor. Tuhan yang ada di Venlo En ook in Venlo. juga memberkati anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang bersama-sama mengikuti ibadah Pasca live streaming. Maar ook ini. de andere kinderen van God, dat wij samen Pasen mogen vieren. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Prijs de naam van de David Heer. dan De Ibu Heer Jacqueline. Jezus zegen u beiden, broeder David en zuster Jacqueline. Sebentar saudara, jam 4 sore ada ibadah anak-anak sekolah En minggu straks, online. broeder zusters, is er online zondagschool, 4 uur in de middag. Terus saya mengajak para orang tua En ik blijf u steeds vragen aansporen membawa anak-anak mereka om uw eigen kinderen te brengen. ikut dalam ibadah Betrokken te anak-anak zijn sekolah hierin minggu. Karena bij saya de percaya zondagschool. saudara, Want ik geloof Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam dat kehidupan God anak-anak kita. een geweldig plan heeft met onze Dan kinderen. hati Tuhan ada di sana. En het hart van de Heer is naar hen gericht. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Saudara, Heer. nanti hari Sabtu tanggal 10 April Broeders en zusters, vergeet niet, op de zaterdag Ja. 10 april kita ada sharing Hebben melalui wij een Zoom sharing. ya, melalui Zoom door Zoomen. ya. Jadi semua pelayan-pelayan Tuhan, En ik vraag hierbij alle werkers van de Heer, pelayan-pelayan Tuhan alle yang werkers, melayani pekerjaan Tuhan. allen die werkzaam zijn of bediening Saya hebben in mengajak Gods saudara werk, ik untuk wil u vragen bergabung bersama-sama dengan saya om samen met ons te zijn. supaya kita bisa sharing ya. En dat wij met elkaar dingen mogen delen. Saya akan sharing tentang apa yang selama pandemik ini saudara. En ik wil ook de dingen delen met u samen tot dit moment, gedurende de tijd van deze pandemie. Apa yang Tuhan sampaikan En wat de Heer doorgeeft. dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan, hamba-hamba Door Tuhan. onze levens als dienaar van de Saya mau Heer. bagikan kepada saudara. En die dingen wil ik met u bij die gelegenheid delen. Dan saya juga memberikan kesempatan buat pelayan-pelayan Tuhan yang mau sharing, silakan. Itu adalah kesempatan yang luar biasa sehingga kita terjadi dialog dua arah ya. En zo wil ik ook u daarbij betrekken vanuit uw kant. Als u iets heeft, een getuigenis of wat dan ook, om samen met ons te delen. Zodat van beide kanten dit mag komen. Karena selama ini saya hanya satu arah. Want tot Tapi nu toe is het nanti altijd van één kant, van onze Hari kant Sabtu ini jam 2 siang. geweest. Maar zaterdag om 2 uur 's middags, kita niet akan vergeten, bertemu lewat Zoom ya. zullen we elkaar ontmoeten via Zoom. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Mari kita akan tutup ibadah Kom, kita we willen onze dienst sluiten op deze middag. ya. Terima kasih Bapak. Wij danken u, Terima Vader. kasih Wij kami danken boleh u. merayakan hari kebangkitan Tuhan Dat wij Yesus Kristus. tezamen uw opstandingsdag
opstandingsdag van onze Heer Jezus Christus vieren. Yesus bangkit. U, Heer Jezus, bent opgestaan. Kehidupan kekal menjadi bagian anak-anaknya, umat yang percaya En daardoor kepadanya. mogen wij als uw kinderen, als uw volk, het eeuwige leven daardoor ontvangen. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Terima Heer kasih Yesus. kemenangan sudah Engkau berikan Overwinning hebt u di gegeven dalam setiap kehidupan kami. aan een ieder van ons. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta David Movendus dan Ibu Jacqueline. Heer, wij willen ook bidden voor de voorganger David Loefendus en zijn vrouw, zuster Jacqueline. Dalam pelayanannya di Indonesia, di Jakarta, En Tuhan de bediening berkati. in Indonesië, wilt u hen beiden zegenen. Pakai kehidupan hamba-hambamu ini Tuhan. Gebruik het leven van uw dienaar Untuk memenangkan banyak jiwa om vele zielen te mogen bagi bereiken. kerajaan Tuhan. Bereiken voor het koninkrijk van u. Terima kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Heer Kami juga Jezus. berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun. Zo willen wij ook bidden voor uw kinderen die jarig zijn Sepanjang geweest. minggu belakangan ini Deze Tuhan. afgelopen week. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel. Het gaat om de zegeningen van Abraham, de zegeningen van Isaac, de zegeningen van Israël. Boleh menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Kekuatan, Dat ook kesehatan. mag stromen in hun levens, kracht, gezondheid. Tuhan nyatakan dalam En kehidupan dat u mereka. wilt laten zien aan hen. Kami allen. juga berdoa buat setiap keluarga-keluarga Zo jemaatmu. willen wij bidden voor ook de gezinnen. Uw Tuhan, volk, dari yang tua, muda, sampai ke anak-anak sekolah Heer, minggu. van de ouderen en zelfs ook tot en met de jongeren en de zondagschool. Kami minta anugerah, kemurahan, dan perlindungan Tuhan Wij atas vragen kehidupan alleen kami. om uw genade. Wij vragen alleen om uw bescherming over onze leven. Hambamu Tuhan, Uw berdoa buat kehidupan umatmu, Bid anak-anakmu. voor uw volk, uw kinderen. Kami percaya En wij Engkau geloven akan tetap pelihara kehidupan Dat kami. u voor ons allen zorgt. Dan kami percaya sekaranglah waktunya Tuhan. En zo geloven wij dit, dat nu de tijd is. Di mana kehidupan kerohanian kami harus bangkit, Dat ons geestelijk leven op moet staan. bertumbuh di dalam Tuhan, Opgewekt moet worden in u, Heer. te dan groeien. berbuah untuk kemuliaan En Tuhan. vele vruchten mag voortbrengen voor uw koninkrijk. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Ayo Jezus. berdoa buat anak-anakmu yang sakit. Wij bidden voor uw kinderen die ziek zijn. Sakit apa saja. Welke ziekte dan ook. Dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Tuhan jamah dan sembuhkan Raken segala aan. sakit penyakit. Genees hen van wat voor ziekte dan ook. Lepaskan segala kesakitan. En wilt u hen verlossen. Wilt u hen bevrijden. Dan alami kesembuhan daripada En Tuhan. dat ze genezing van u mogen Dalam ervaren. nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Terima kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Kami Heer. juga berdoa buat gereja Tuhan. Zo willen wij ook bidden voor alle kerken. Buat hamba-hamba Tuhan. Wij willen bidden voor al uw Yang dienaren. melayani pekerjaan Tuhan. En zij die uw werk Tuhan dienen. kuatkan mereka. Heer, versterk hen allen. Teguhkan iman daripada gerejamu di akhir zaman ini. Versterk, bevestig het geloof van uw kerk in deze eindtijd. Biarlah kami tetap berdiri teguh di dalam Zodat Tuhan. wij allen standvastig zullen blijven staan. Sekalipun sekaranglah waktunya kegoncangan-kegoncangan itu terjadi. Alhoewel om ons heen zoveel dingen wordt geschud of bewogen. Tetapi kami percaya Maar Tuhan. wij geloven Yesuslah yang menjadi dasar iman kami. dat u, Jezus, de basis bent van ons geloof. Batu karang kami, fundamen dalam U kehidupan bent kami. onze rotsteen. U bent ons fundament. Kami akan tetap berdiri teguh En wij zullen vast blijven staan. dan menyaksikan, melihat tangan Tuhan En dat we mogen zien, getuigen zijn van uw hand. bekerja dalam kehidupan gerejamu, hamba-hambamu. Die werkt in het leven van de kerken. Terima In kasih het Bapa leven di van uw sorga. dienaren. Wij danken u, Terima Hemelse kasih Vader. Bapa di sorga. Wij danken u, Hemelse Vader. Saudaraku, sekarang Broeders en waktunya. zusters,
Nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de Hemelse Vader. Cinta kasih daripada Tuhan En Yesus in die Kristus. liefde van onze Heer Jezus Dan Christus. persekutuan Allah Roh En Kudus gemeenschap door zijn Heilige Geest. menyertai hidup saudara Die dan is saya. met u en mijn leven. Mulai hari ini, Vanaf vandaag besok, en morgen bahkan sampai Maranatha, tot Maranatha. Tuhan Yesus De datang Heer kembali. Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan In Yesus de naam Kristus, van onze Heer Jezus kami Christus sudah berdoa sambil hebben wij mengucap gebeden syukur. met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin, 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 amin. amin. Tuhan Yesus memberkati hidup De saudara Heer semua. Jezus zegent u allen. Los